mendadak aja sampai banjir ya Pak waktu itu ya, jadi luar biasa. Jam pasar gede itu ya tinggal jamnya saja. Kelihatan itu. Kota Solo diguyur hujan deras, ada butiran es juga, kemudian sampai malam pukul 23 pintu atau tanggul di Kusumodilagan itu dadal. Kalau dampak banjir yang satu hari lebih itu, sekarang dampak genangan ya, karena memang masih beberapa terjadi genangan yang memang perlu kerjasama antara pemerintah kota dan Bengawan Solo. Selamat siang sahabat Indonesia, saat ini saya sedang berada di tepi Sungai Bengawan Solo, tepatnya di bawah Taman Sunan Jogokali Pucang-Arum. Dan saat ini saya sudah bersama dengan beberapa narasumber dan kami akan membahas soal tragedi banjir yang terjadi pada tahun 1956 atau tepat 56 tahun lalu, di mana saat itu banjir besar terjadi di kota Solo dan tidak hanya yang di tepian sungai saja tapi sampai ke pusat kota Solo. Dan kami saat ini berada di salah satu tempat yang dulunya tergenang dan kumuh, dan saat ini sudah berubah menjadi lingkungan yang asri dan disulap menjadi taman yang juga bisa menjadi destinasi wisata baru. Dan saya akan ngobrol dengan Sang Sunan Jogokali, ada Bapak F.K. Edi Rudiatmo. Beliau adalah mantan wali kota Solo dan juga saat ini menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Solo. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Nana. Iya baik. Bapak bisa dijelaskan Taman Sunan Jogokali ini sih apa sih Pak? Kepada Taman pemirsa? Sunan Jogokali ini sebetulnya ini memori kisah kehidupan masyarakat yang ada di bantaran sungai, yang menempati tanah-tanah ilegal bantaran sungai. Nah, sehingga ketika saya mencoba untuk menata bantaran Sungai Bengawan Solo yang dulu kumuh, sekarang masyarakat biar menilai sendiri jadi kumuh atau tidak. Sunan Jogokali itu singkatan dari S-nya itu senajian, itu kata bahasa Indonesia biarpun. U-nya itu uripe, ya, itu hidup. Kalau bahasa Indonesia hidupnya. N-nya itu nandang, nandang itu menderita. Ane atine nelongso. Biarpun hidupnya menderita lahir batin. Jogo itu singkatan dari jejak, ora goyah, ora goreh. Artinya tetap lurus, tidak mudah dipengaruhi, dan tidak pernah khawatir. Kalinya kanthi linambaran iman. Artinya tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah khawatir, sepanjang dan selama berpegang pada yang membuat kita hidup. Artinya biarpun hidupnya menderita lahir batin, tetap lurus, tidak mudah dipengaruhi, tidak khawatir, tidak bisa makan, selalu percaya kepada Tuhan yang membuat kita hidup. Wow, luar biasa sekali filosofinya. Tidak aja hanya sekedar namanya yang pas karena berada di tepi kali, tapi ada filosofi dalam di sana ya Pak ya. Ada. Dan juga ini juga merupakan salah satu semacam apa ya, monumen begitu. Kalau di sini dulu pernah menjadi lingkungan kumuh, kemudian akhirnya menjadi taman dan juga sudah menjadi salah satu tonggak penanggulangan banjir di Kota Solo, benar ya Pak ya? Pengendalian banjir yang ada di Kota Solo. Ya. Baik. Dan ini 56 tahun yang lalu, di tahun 1966 di bulan Maret juga, bencana banjir itu sangat besar. Nah, Pak Rudi saat itu umurnya 8 tahun ya Pak Rudi ya? 8 tahun. Jadi 8 tahun, dan perlu saya jelaskan sekalian, bahwa Sungai Bengawan Solo ini kan
terkurung Gunung Seribu, air mengalir dan sebagainya. Lah, ketika itu karena banjir besar melanda kota Solo sampai di pertengahan kota, akhirnya pemerintah membuat waduk yang namanya Waduk Gajah Mungkur. Jadi 24 anak sungai besar-besar Bengawan Solo ini masuknya ke sana. Lah sehingga banjir itu sudah mulai terkendali. Nah, karena tahun 2007 ada banjir lagi itu karena ada sesuatu hal yang nampaknya menjadi persoalan. Bantaran sungai dihuni sekitar 1.571 kakak. Itu di mana saja, Pak? Jadi mulai dari Mojo sampai dengan Pucang sampai itu sebelah sana. Kalau boleh diceritakan di sini juga ada hunian, Pak? Oh iya banyak, ini ada hunian, di sini ada 300 sekian kakak. Dari mulai dari ujung sana sekolahan sampai ke sini. Terus yang ada di sana itu ada 600 yang di RW 6 dan 8. 600 kakak, 600 rumah. Nah, sehingga setiap musim hujan Pasti kebanjiran. bukan pasti kebanjiran. Hidup ini tidak nyaman. Banjir enggak, longsor enggak. Lah, akhirnya pada saat saya menjadi wakil wali kota, saya berusaha semaksimal mungkin mencari dana ke pusat untuk merelokasi teman-teman yang ada di bantaran sungai. Akhirnya jadi bantaran sungai yang bebas dari hunian. Tetapi ini merupakan salah satu hal yang untuk memotivasi kaum milenial supaya mencintai bumi dan air. Nah, kalau sudah cinta bumi dan air, karena air itu sumber kehidupan manusia, ya kalau semua bantaran sungai ditata seperti begini, satu, pengendalian banjir bisa teratasi. Yang kedua, bisa menjadi tempat destinasi baru. Yang ketiga, bisa menjadi edukasi ataupun pendidikan untuk anak-anak sekolah. Di sana nanti akan kita buat untuk pertanian ketika anak-anak itu outbound dan sebagainya. Iya, luar biasa Pak Rudi. Ini ada Mas Panji itu juga ada juga yang punya Bengawan Solo itu. Jadi saya tidak hanya bersama Pak Rudi, saya juga bersama dengan Bapak Panji Satrio. Beliau adalah Kepala NVT PJSA Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, dan kami akan ngobrol banyak hal. Tapi kita tidak di sini ya Pak, kita ke sana dulu, nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi soal banjir tahun 66. Nah, kita jalannya sampai sana aja nanti biar enggak tinggi naiknya. Sahabat Indonesia, kita sudah ada di Taman Sunan Jogokali setelah sebelumnya kita tadi turun ke bawah di tepi Sungai Bengawan Solo. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini kita bersama dengan narasumber yang sangat istimewa. Ada 3 orang yang sudah hadir saat ini. Ada Bapak Efek Hadi Rudiatmo, beliau adalah mantan wali kota Solo yang juga menjadi saksi sejarah pada banjir tahun 1966. Kemudian ada Bapak Rido Takobolo, beliau ini menulis skripsi mengenai banjir tahun 1966, dan juga ada Bapak Panji Satrio, tadi juga sudah saya perkenalkan, beliau adalah Kepala SNVT PJSA Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Dan kita akan ngobrol-ngobrol mengenai banjir tahun 1966, di mana pada saat itu 3/4 wilayah Solo banjir besar, dan yang terdampak itu Pasar Kliwon, Jebres, Serengan, dan Banjarsari, dan dikabarkan bendung-bendung yang saat itu ada itu jebol sehingga air sungai masuk ke seluruh kota. Baik, Pak Rudi, tadi sudah sempat menceritakan sedikit bagaimana banjir tahun 1966. Nah, Pak Rudi pada saat itu umur berapa dan bagaimana? Bisa menceritakan saat itu seperti apa, Pak Rudi? Tahun 66, saat itu saya usia 8 tahun. Di banjir, saya mengungsi di rumah sakit Kadipolo. Pada saat itu juga karena ayah saya menderita sakit, dirawat di rumah sakit Kadipolo yang sekarang mangkrak. Itu sampai dengan air itu surut, karena di Bengawan Solo ini ada anak sungai namanya Sungai Pepe. Kalau orang Jawa bilang Kali Pepe. Kali Pepe. Kali Pepe yang belum dibuatkan kali baru, Kali Anyar. Sodetan. Kali Pepe Sodetan itu. Nah, sehingga tahun 66 itu sudah Solo porak-poranda. Dan disitulah pengalaman pertama mengalami banjir tahun 66.
Dan tentunya usia 8 tahun ya bisanya hanya merengek dan merengek kan gitu. Pak Rudi tinggal di sini atau di mana? Saya tahun 66 masih di Kelurahan Kestalan, kampungnya Ngebrusan. Oh, itu dekat dengan Kali Pepe ya, Nah, Pak? dekat, sebelahnya hanya kira-kira ya 200 meter dari Sungai Pepe. Tingginya berapa itu Pak waktu itu? Jadi kalau kita bicara rumah itu tinggal bahasa Jawanya itu penuwunnya saja. Jadi tinggal atap genting paling atas sendiri. Padahal Kerpus namanya. Nah, padahal itu. di Kestalan ya Pak Ya, ya. di Itu Kestalan. apalagi yang di tepi Sungai Bengawan Tepi Sungai Bengawan Solo sudah habis dari sudah tenggelam semua lah. Hanyut. Banyak rumah yang di Bengawan di tepi Bengawan Solo yang hanyut ya Pak ya waktu itu. Baik. Pak Rido, Ya. apa sih yang bikin Bapak tertarik untuk bikin tulisan soal banjir 66? Untuk banjir tahun 66 sendiri di Kota Solo merupakan banjir yang paling besar. Sebelumnya di Kota Solo juga pernah terjadi banjir tahun 1918 hingga selutut orang dewasa. Namun di tahun 66 ini banjir Solo memporak-porandakan Kota Solo hingga 3/4 air masuk ke kota seperti itu. Kota Geladak aja sampai banjir ya Pak Iya. waktu itu ya. Jadi luar biasa. Jam pasar gede itu ya tinggal jamnya saja. Kelihatan Tugu itu. Jadi benar-benar luar biasa Ya. dahsyat saat itu. Kemudian dari hasil penelitian apa yang didapati? Apa saja yang kerusakan yang terjadi? Kemudian penyebabnya seperti apa? Gini untuk sejarahnya itu tanggal 15 Maret Kota Solo diguyur hujan deras, ada butiran es juga, kemudian sampai malam pukul 23 pintu atau tanggul di Kusumodilagan itu dadal sekitar 200 jebol 200 meter. Panjang Kemudian banget. di Kusumodilagan juga ada 8 meter, kemudian di Semanggi juga dadal dan pintu air Lembangan dadal juga 8 meter. Di Cengklik juga ada 3 titik yang dadal 5 meter. Jebol Jadi, semuanya jebol, ya. air masuk ke Kota Solo. Jadi sudah tidak ada penahan ya istilahnya saat itu. Udah nggak ada, udah jebol semua seperti itu. Yang apa ya landmark yang paling dari penelitian ini yang menjadi penanda kalau Solo tuh tenggelam gitu saat itu? Itu dalam apa namanya di pusat-pusat perekonomian Kota Solo seperti di Pasar Gede, Pasar Pon, itu banjir, kemudian di balai kota, kemudian di kantor pos, kemudian di gereja itu banjir 2 meter lebih. Jadi apa namanya air itu masuk ke kota hingga melumpuhkan perekonomian, transportasi. Itu kan karena balai kota sendiri banjir, arsip-arsip semua juga ikut hanyut, sehingga perekonomian, transportasi maupun pemerintahan di Kota Solo ini sempat lumpuh total selama 2 hari seperti itu. Bisa dibayangkan kalau sekarang Geladak aja kalau dari sini jauh ya Pak ya, dari Kali Pepe juga tidak dekat, tapi waktu itu kan masih tidak terlalu seperti yang sekarang kan sudah Tapi ada. lebar dulu kalau PP-nya. Oh iya, karena sekarang udah ada pemukiman itu ya Pak Rudi. Pak Rudi, kalau menurut penuturan orang-orang dekat, mungkin orang tua sekitar Pak Rudi saat itu, mereka bagaimana sih Pak ceritanya? Apakah mereka langsung pada saat air banjir datangnya pelan-pelan atau seperti apa Pak Rudi? Jadi kalau dibandingkan sekarang ya, nanti saya sampaikan juga. Kalau air datangnya tidak pelan-pelan, karena begitu tanggul jebol ya beruduk langsung masuk ke rumah, sehingga tidak sempat menyelamatkan barang-barang yang dimiliki. Satu, yang kedua, semua perekonomian pasar Legi, pasar Tanggul, pasar Gede itu semuanya hanyut semua. Nah, sehingga tidak ada persiapan untuk mengamankan barang-barang yang dimiliki. Nah, sehingga dengan 66 itulah kenangan yang sangat manis dan terngiang-ngiang sampai dengan hari ini. Padahal kan ceritanya waktu itu dibandingkan banjir 1918, itu kan tanggul-tanggulnya sudah ada ya Pak ya, tapi tetap dahsyatnya air kala itu. Ya begini, tanggul yang sekarang dengan tanggul yang dulu beda. Kalau tanggul dulu kan dari tanah. Oh iya. Nah, tanah yang di Solo ini kan ada yang bergerak, ada yang tidak. Oh iya. Nah, ketika tanah itu bergerak, itu bahasa Jawanya nelok, jadi retak-retak, itu kalau air hujan masuk, ini akan membuat celah-celah untuk bisa membuat longsor, erosi, dan akhirnya air yang dari sungai itu jebol. masuk. Karena belum ada waduk
Gajah Mungkur saat itu. Baru kemudian ada penanganannya itu. Pak Rido, bisa dijelaskan tadi Pak Rudi sudah sempat menyinggung soal kelumpuhan pasar dan transportasi semuanya. Dari hasil penelitian yang dilakukan itu selama berapa hari kelumpuhan itu terjadi dan berapa lama sampai akhirnya perlahan mulai merintis lagi begitu? Untuk kelumpuhan ekonomi itu 2 hari, kemudian mulai tanggal 20 Maret sampai 17 Mei pemerintah bekerja sama dengan masyarakat bergotong royong memperbaiki, membangun tanggul-tanggul yang rusak tadi dan meninggikan lagi agar tidak terjadi banjir yang sama seperti itu. Terus berarti tidak begitu lama ya, tapi dampaknya luar biasa. Kalau mohon maaf, kalau kelumpuhan tahun 66 itu cukup lama. Cukup lama tentang perekonomian. Kalau di perekonomian? Ya, cukup lama sebetulnya. Karena harus bersih-bersih itu kan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang begitu banjir, pinjam mobil pemadam, bersihkan selesai. Dulu sedimentasi itu membersihkan tuh seminggu nggak selesai. Nah, tanah rumah-rumah yang porak-poranda itu mesti harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Lah sehingga banjir 66 dengan banjir tahun 2007 jauh berbeda. 66 itu nggak ada rakyat yang teriak minta bantuan. Semua mandiri, gotong royong. Tahun itu ya Pak? Iya tahun itu, padahal itu masa-masa sulit. Iya, ke tahun itu kan sesudah 196 ya Pak ya, sudah Gestapo ya Pak ya. Jadi memang pelan-pelan itu. Itu kan baru mau menggerakkan pemulihan ekonomi. Terus bagaimana saat itu masyarakat bergotong royong Pak Rudi, kalau ceritanya apakah mereka bareng-bareng seperti yang kemarin kalau kita ingat Februari tahun 2014 waktu Kelut itu kan juga ada gotong royong seperti itu, apakah sama juga? Masyarakat Solo masih ada seperti itu? Penduduknya kan belum begitu banyak, baru berapa ratus lah, berapa ratus ribu, kira-kira sampai 100 sampai 200 ribu lah tahun 66 itu. Nah, sehingga gotong royongnya ya yang dibersihkan itu jelas titik-titiknya. Kalau sekarang kan sudah semua dihuni oleh masyarakat, jadi kalau bahasa Jawanya itu sambatan, gotong royong lah istilahnya. Itu kalau sudah bicara satu bersihkan tempat rumah tetangganya, semua satu di sana mengarah satu titik. Selesai sini gantian dan seterusnya. Itu yang saya alami waktu itu. Biarpun masih luar kecil, biasa ya Pak ya. Saya masih ingat, makanya saya sampai dengan hari ini gotong royong itu adalah modal dasar untuk mempersatukan masyarakat. Iya. Baik. Kembali ke Pak Rido, tunggu sebentar ya Pak. Pak Rido, bisa diceritakan kalau bagaimana masyarakat saat itu, kan ada ya yang di pemukiman-pemukiman di bantaran sungai yang rumahnya hanyut ya Pak ya Rudi ya dan Pak Rido, itu bagaimana mereka akhirnya bisa kembali lagi bikin rumah, atau mereka tetap ada di situ, atau seperti apa dari hasil penelitian yang dilakukan? Pemerintah pusat menetapkan banjir di Kota Solo tahun 66 sebagai bencana nasional. Mereka langsung, pemerintah bergerak melalui ABRI maupun angkatan yang lain membersihkan jalan, kemudian membersihkan fasilitas umum, tanggul, sampai membersihkan, membantu warga yang terkena rumahnya hanyut, rumahnya rusak, terendam. Itu gotong royong seperti yang diutarakan Pak Rudi tadi. Ini menarik sekali tahun 66 banjir karena masyarakat bergotong royong. Jadi setiap kelurahan mengirimkan 100 orang untuk membantu warga yang terkena musibah banjir. Jadi mulai membantu material, membantu uang, tenaga, semua bergotong royong membangun. Sepunyanya mereka, punya tenaga kasih tenaga, punya duit kasih duit gitu ya. Jadi rumah-rumah mereka bisa terbangun perlahan melalui gotong royong tersebut. Kalau boleh dibilang tadi kan ada 1918, kemudian 1966. Ada perbedaan nggak sih Mas dari hasil penelitian itu? Kalau 1918 memang tak separah tahun 66 ya Mbak ya. Artinya memang 1918 itu banjir sampai lutut orang dewasa aja. Di mana juga di balai kota di sekitar situ. Tapi tidak sebikin lumpuh tahun 66. Baik. Pak Rudi, ini kan tahun 1966 terjadi banjir ya Pak ya.
Kemudian kita bergerak dengan penanganan. Kemudian setelah tahun 66 itu dari pemerintah itu apa yang diambil Pak Rudi? Mungkin atau penanganan seperti apa? 1918 itu kan penduduk kita kan masih sedikit dan masih penjajahan ruang ya, Pak? terbukanya masih banyak ruang sehingga terbuka. air hujan itu langsung bisa terserap oleh air tanah. Selisihnya hampir 50 tahun. Ya, oleh tanah. Nah, namun ketika 66 itu kan penduduk kan berkembang, mulai berkembang banyak, pemukiman semakin bertumbuh. Nah, sehingga itu akan terjadi banjir itu kalau tanggul itu tidak jebol, ya mungkin tidak separah itu karena tanggulnya jebol. Akhirnya pemerintah menanggulanginya dengan tanggul-tanggul yang sekarang ini bukan tanggul tanah lagi sekarang. Sudah dinamakan parapet seperti yang sekarang ini. Iya. Baik, jadi pada saat tahun 1966 waktu itu hanya dalam waktu 6 jam setelah hujan deras itu banjir melanda kota Solo dan sampai di tengah kota, dan ikon-ikon seperti kantor balai kota, kemudian pos itu juga ikut tergenang. Nah, kemudian selang beberapa tahun kemudian ada penanggulangan banjir yang merupakan program dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Tapi tetap ada beberapa kejadian banjir yang terjadi beberapa tahun setelahnya. Setelah 1966 ada peristiwa banjir apa, Pak? Tahun 2007 itu paling besar. 2007 paling besar. Persoalan-persoalan yang muncul ya karena semua di panjang bantaran sungai itu sudah dihuni oleh masyarakat. Nah, sehingga tampungan air ini semakin berkurang. Nah, dengan adanya peristiwa 2007, pemerintah kota waktu itu saya jadi wakil wali kota, Pak Jokowi jadi wali kota, Pak Jokowi di Solo, saya ke Jakarta mencari anggaran untuk melakukan perbaikan rumah yang banjir, yang hanyut dan sebagainya, sambil mencari anggaran untuk merelokasi. Ada 1.571 rumah yang ada di bantaran sungai, mulai dari Mojo sampai dengan sini Pucang Sawit, jadi dekat jembatan kereta api. Nah, proses relokasi ini cukup juga makan waktu yang lama. 2010, 2009, 2010 itu semua sudah bisa terrelokasi, hanya hak milik yang belum selesai sampai dengan hari ini. Namun Balai Besar sudah mau menyelesaikan tahun ini, selesaikan, parapet sudah disambung. Jadi pengendalian banjirnya sudah menurut saya nanti sudah sempurna. Modern juga ya Pak ya pendekatannya. Semua dimanteling pinggir Sungai Bengawan Solo begini nih, wah semakin asik nanti. Ada mantelingnya di situ. Nah, di sana ada parapetnya lah sehingga bantaran sungai bisa menjadi destinasi wisata ataupun ya wisata murah bagi orang miskin gitu aja. Pak Rido, kan Pak Rido tahun 2007 sudah selesai skripnya waktu itu? Udah ya? Sudah kerja jadi wartawan ya? Mantan wartawan ya? Jadi 2007 liputan banjir? Kebetulan juga liputan banjir sama ikut, saya ikut mahasiswa ikut apa namanya? Pengamatan relokasi. Jadi di mana? Jontakan. Saya masih ingat saya bawa perahu karet menyelamatkan orang-orang yang masih tinggal di atas rumah. Itu kan di Jontakan modelnya cekung. Jadi ada beberapa orang yang tidak mau direlokasi ke evakuasi. Nggak mau karena nggak tahu faktor apa. Mereka memilih tinggal tanpa listrik di rumah. Kemudian mereka minta kita kirim makanan di sana. Jadi beberapa orang ada yang nekat tidak mau ke mana. Pengennya di situ. Pengennya di rumahnya itu. Dan ada yang lebih ya menyenangkan. Ada orang tua kalau tidak yang evakuasi Pak Rudi nggak mau keluar dari rumah. Itu ada ya, saya bawa renang juga, ada itu. Dihampiri terus ya Pak? Ya udah, pokoknya kita ambilin nyeman. Akhirnya semua masuk. Saat itu juga rumah saya kebanjiran. Saya ditelepon, Pak, rumah banjir. Nah, gue di Banyu, silahkan untuk keluar rumah dulu. Saya pikir saya sendaguro, ternyata sudah 75 cm masuk rumah. Hampir 1 meter. Untung saya munji ataupun manggul istri saya nggak ada wartawan. Kalau ada wartawan dipoto kan jadi nyeneng gitu. Jadi kalau boleh dilihat 2007 berdasarkan Pak Rudi, kan Pak Rudi jadi saksi mata 2 peristiwa banjir itu, 2007 dan 1966. Apa bedanya Pak? Apakah
Ya kalau 966 seperti itu, kemudian 2007 seperti apa gitu Pak? Kalau 2007 karena sudah ada waduk Gajah Mungkur, yang pertama itu sudah ada sudetan Kali PP menjadi Kali Anyar. Terus yang ketiga banjir itu terjadi karena ya ulah manusia. Karena ulah manusia lah, sehingga tidak terlalu lama lah banjir itu dan tidak melumpuhkan sampai melumpuhkan perekonomian. Yang terdampak paling parah ya di bantaran di sungai. Bantaran karena pemukiman mereka di situ yang ya. ilegal. Kalau Mas sendiri. Pak Rido gimana? Melihat hasil penelitian tahun 66 kemudian nonton yang di 2007. Sama seperti yang ditarakan Pak Rudi, karena di pinggir bantaran itu banyak rumah-rumah. Kemudian air tidak bisa meresap ke awan, terjadi banjir. Itu kayak di Jontakan itu parah, menurut saya paling parah. Jadi karena selain cekungan itu sampai atas rumah banjirnya. Jadi itu karena faktor ulah manusia, karena bantaran tinggal dipakai. Jadi itu sebenarnya adalah tempat untuk aliran sungai ya Pak ya, dipakai buat hunian, akhirnya tidak lancar ya, terjadilah banjir itu. Baik. Nah sekarang kita ke Pak Panji dulu nih Pak. Tadi Pak Panji sudah mendengarkan penelitian bagaimana banjir tahun 66, kemudian pengalaman Pak Rudi yang mengevakuasi sendiri warganya pada banjir tahun 2007. Sebenarnya Solo ini kan sudah beberapa kali ya Pak terjadi banjir. Nah, menurut catatan dari Balai Besar, banjir-banjir yang terjadi di Solo ini penyebabnya apa? Kemudian mungkin Bapak bisa menjelaskan berapa kali banjir besar ya? Mungkin besar lah Pak ya. Mungkin tidak sebesar tahun 66 tapi boleh dibilang besar begitu. Yang paling besar adalah tahun 2007. Itu tahun modern ya Pak artinya, kalau 66 kan ya, tahun yang agak lama. Nah, tetapi bedanya antara yang 1966 dan yang 2007 itu adalah ketika banjir 2007 itu sudah ada beberapa penanganan teknis yang kami lakukan. Bayangkan kalau dulu itu KIS 10 tidak dibuat habis. Wah, itu udah habis lagi. Habisnya lebih parah lagi. Nah, oleh sebab itu ketika 2007 kejadian, kemudian Pak Rudi ya dulu ya bergerak semuanya sehingga tahun 2010 itu mulai ditinggikan ke 50 ya? Ke 50 tahun. Tapi masih tangguh tanah, ada yang parapet, ada yang tanah. Kemudian Pak Rudi sama dulu Pak Jokowi kayaknya nggak puas juga nih, ini deg-degan juga gimana caranya harus kota Solo ini terus terang ya, ini perekonomiannya cepat sekali, harus aman dari banjir. Sehingga dibangunlah waktu itu 2010 2012 ada lagi pembangunan tanggul-tanggul spot-spot ya. 5,6 ya Pak? 7,3 ya. Dari sana sini 5, kemudian tambah lagi 1,2 ya sekitar 7 kilo ya di rumah sekian kilo. Akhirnya ada parapet yang akhirnya sejak selesai parapet belum ada banjir besar lagi ya Pak? Jangan sampai. Kalau 50 tahun terlewati berarti itu udah dahsyat sekali. Rencananya yang keliru. Baik, berarti penanganannya cukup sudah ini untuk menanggulangi sampai berapa tahun ke depan future plan-nya. Pak Rudi, kalau dulu diingat-ingat nggak sih Pak, kalau banjir-banjir kala itu yang besar-besar itu masyarakat tuh ngungsinya di mana Pak? Yang ngungsinya di balai-balai kampung, di gereja, di masjid itu kita siapkan untuk. Nah, sehingga ya semua bisa kita atasi dengan baik. Kebetulan waktu itu kan presidennya Pak SBY, sampai Praon di Sangkrah itu sama Pak Jokowi, ya saya ngurusi yang lainnya. Kalau dulu saya dan Pak Jokowi yang selalu pembagian tugas. Pak Jokowi di sini, saya langsung ke Jakarta mencari anggaran itu terus tanpa pernah berhenti. Makanya kalau Mas Panji itu, kalau Pak Rudi itu kalau ke sana modalnya hanya proposal dan kumis ya memang dia. Itu kita lakukan, tapi kan untuk kepentingan masyarakat. Ya, baik. Kalau tahun 66 Mas Rido ada penelitian nggak yang pada ngungsi di mana? Apa kan 3/4 Solo terendam itu? Jadi ada beberapa titik, sekitar 108 titik pengungsian. Pemerintah Kota Solo sendiri memfokuskan Stadion Siwedari sebagai evakuasi. Kemudian ada yang di atas Kadipolo, Pasar Gede lantai 2 itu juga untuk pengungsian. Kemudian di mana lagi? Di masjid-masjid atau gereja-gereja yang tidak tergenang air itu
lawean. Itu untuk Lawean dapur itu tidak umum. tergenang ya? Itu justru untuk dapur umum yang di lawean itu dapur umum paling besar, nanti didistribusikan ke beberapa titik-titik pengungsian seperti itu. Berapa pengungsi waktu itu? Itu ratusan ribu pengungsi sih. Ratusan ribu, Pak. Banyak sekali itu, Pak. Ratusan ribu. Kalau 2007 berapa, Pak? Kalau 2007 sedikit, tidak begitu banyak karena yang terkena itu kan hanya daerah Sangkrah, Pasar Kliwon, Semanggi, Jontakan, Josuran, atau sebagian Jebres. Kalau Jebres itu fungsinya di kelurahan-kelurahan sudah nggak karena beres. Jadi tidak nggak ada sampai nggak ada puluhan ribu lah. Wow, berarti kalau 66 itu sampai ratusan ribu, Oh, ratusan kemudian ribu. Semua dibandingkan penduduk Solo mengungsi, nah itu. dibandingkan tahun 2007 berarti penanganan banjirnya. Kalau dihitung berhasil. berapa tahun ya, Pak? Berhasil. Tahun 1966 sampai dengan tahun 2007, artinya sekitar hampir 50 ya, Pak, 40 tahunan ya, Pak ya. Solo itu daerah cekungan ya, Pak ya. Solo itu dahulu kala itu kan daerah rawa sebenarnya ya. Daerah Oh iya, rawa, Kartasura. Ki Bau Soro bangun tahun 1740, kemudian berkembanglah seperti sekarang jadi kota Surakarta ini ya. Banjir kota Solo ini sendiri sebenarnya ada beberapa faktor ya. Berfaktor yang satu adalah limpasan dari Bengawan Solo atau limpasan dari anak sungai Bengawan Solo. Yang dari Dari Merbabu TP Hulu, kemudian yang lain ya. Itu. Kemudian yang faktor kedua adalah sistem drainase kota. Nah, drainase kota memang harus dipetakan lagi. Itu yang memang jadi masalah bersama ya. Karena Sekarang ini Mbak Nana, setiap kali kita membuat drainase baru, itu dari jalan mau ke drainase itu ada sumber resapan jarak 4 meter, ada sumur resapan yang dalamnya 2-4 meter. Sehingga air masuk dulu ke sumur resapan, kalau tanah sudah jenuh baru masuk ke drainase. Oh, ini salah satu program Penanganan. banjir. Luar biasa sekali. Kemudian ini Pak Rudi juga termasuk salah satu orang yang menginisiasi adanya kelurahan tanggap bencana yang ada di Solo. Itu juga salah satu upaya penanganan banjir. Seperti apa Pak kalau Bapak lihat sekarang, apakah mereka benar-benar bikin warga jadi lebih tanggap bencana? Karena kan kalau dulu yang ketika kali PP sudah naik, mereka sudah siap-siap mengungsi dan sudah sadar begitu, gimana Pak? Jadi di samping kita membuat tanggap bencana banjir maupun bencana yang lain, Balai Besar ini sudah membuat alarm-alarm, sinyal-sinyal ketika air naik itu sirene sudah EWS bunyi. ya Pak ya, Nah, warning system ya? itu sudah bunyi sehingga teman-teman ini sudah mulai siap. Dan yang lebih baik lagi, setiap malam itu kalau hujan itu ada tim, tim saya itu yang keliling sungai. Dan saya kan punya organisasi yang namanya Divikom itu. Begitu Banjir Bengawan Solo itu dijaga, itu sudah naik, itu sudah teriak-teriak, akhirnya teman-teman sudah mulai siap-siap untuk membantu masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun 2012 atau 13 ya, saya lupa. Saya membentuk relawan atau paguyuban yang namanya Ngrekso Lepen Mangku Keprabon. Artinya filosofinya, kalau semua orang itu peduli terhadap sungai, sama saja memangku bumi pertiwi ini dengan tulus dan ikhlas. Namun kalau sungai ini dijadikan tempat sampah, ya malapetaka akan menghampiri diri kita masing-masing. Itu efektif ya Pak bikin Efektif. warga lebih Lah, sadar? cuman ini mohon maaf, ketika saya membuat namanya perkumpulan Ngrekso Lepen Mangku Keprabon di tiap-tiap kelurahan, ini ada yang menyalahgunakan untuk mencari kesana kemari, akhirnya saya berhenti. Sekarang Ngrekso Lepen Mangku Keprabon bukan milik Pemkot, milik Pemkot, namun disalahgunakan oleh seseorang. Akhirnya dilepas aja ya Nah, Pak lepas saya akhirnya Jogo Kali. Ya gitu-gitu aja. Udah, pokoknya Ngrekso Lepen Mangku, sebenarnya Ngrekso Lepen Mangku Prabon itu adalah dalam sekali maknanya. Namun karena sudah disalahgunakan, itu tidak tak sebut lagi. Baik Pak Rudi. BPBSBS punya apa tuh Pak? Lupa saya namanya. mitigasi Teman-teman yang komunitas yang di pinggir sungai kalau tidak salah ada ya Pak ya? ada juga. Itu juga sama ya Pak ya, itu juga untuk upaya untuk mitigasi bencana banjir. Kalau teman-teman itu juga salah satunya ya. Jadi ada teman-teman yang memang istilahnya mereka kumpulan untuk yang cinta sungai ini ya, itu sama seperti Pak Rudi konsepnya.
Tapi terkait dengan mitigasi yang tadi disampaikan Pak Rudi, kami pun sebenarnya sudah siap siaga ya secara teknis ya. Itu salah satunya ada tanggap bencana, kami pun juga sudah punya poskonya. Memang 1 kali 365 hari kami standby selalu. Ada itu ya Pak, pengukuran tinggi muka air ya Pak kalau tidak salah itu. Ada juga. Jadi kalau misalnya sudah kuning seperti apa itu sudah Ada juga. buat peringatan kepada masyarakat. Ada juga. Ya. Itu juga ada. Jadi ya setengah tahun kita ada satgas banjir, setengah tahun lagi kita ada satgas kekeringan. Bengawan Solo ya. Iya. Kemudian untuk terkait dengan tanggap bencana di sini, kami juga punya tim tanggap bencana. Informasi sama seperti dari Pak Rudi dari kelurahan, mana ada banjir, ada teman-teman kelurahan telepon, ada banjir Genangan. Ya, kami segera bergerak ke sana. Jadi kami juga standby, ada alat-alat berat, ada standby juga alat berat, kemudian pompa banjir, bahan banjiran, semuanya siap. Sejak tahun 2017 sudah ada banjir lagi yang besar yang melanda Kota Solo Pak Rudi. Ada nggak Pak? Bukan Seingat banjir Bapak. kalau menurut saya. Genangan ya. Genangan. Karena kalau yang nama banjir itu lebih dari 1 hari. Namun kalau genangan ini hanya waktunya hanya berapa jam gitu. Genangan itu karena ya sekali lagi ulah Antri. manusia lagi. Bantaran sungai masih dihuni longsor, akhirnya mengurangi tampungan air. Yang kedua masih adanya barongan, jadi ada tanaman bambu yang jebol, akhirnya nutup di pintu, di jembatan, akhirnya yang airnya mestinya harus lepas, akhirnya tertahan di situ. Luar biasa sekali obrolan kita pada siang hari ini. Nah, ini ada pertanyaan terakhir. Saya ingin bertanya kepada masing-masing bapak-bapak yang sudah hadir di kesempatan kali ini, bagaimana pesan dan kepada masyarakat agar peristiwa banjir tahun 1966 dan tahun 2007 itu tidak terulang. Dari Pak Rudi dulu. Ya, tadi kami sampaikan, ya mulai detik inilah, khususnya untuk kaum milenial, cintailah bumi dan air. Artinya penghijauan dilakukan, namun tidak sekedar menanam. Karena ini kan penghijauan itu mana tanah yang longgar ditanami kan begitu. Namun tidak melihat dampak dari tanaman itu sendiri. Kalau kita sudah mencintai bumi dan air, mau menjadi masyarakat yang ngrekso lepen Mangku Keprabon tadi, ya Solo saya pikir bebas dari banjir. Dengan catatan kali Permulung, kali Jenes, Bengawan Solo segera memperbaiki di parapet. Oh, nah, iya. Belum Pak. belum dimantelin gini aja mungkin sudah beda nanti. Iya. Iya. Pak Rido gimana Pak Rido pesan pada warga? Sama seperti Pak Rudi, sayangilah air dan bumi. Oh, itu saja Pak? Oh, tidak ada tambahan. Kalau itu sudah jadi pilot project, sudah jadi contoh nasional penanggulangan banjir mulai dari Bendung Tirtonadi, Kali PP dan Parapet yang ini jadi project yang nasional ya Pak, boleh dibilang seperti itu. Anggaran dan kemudian proyeksi ke depan akan ada proyek apa lagi untuk penanggulangan banjir dan seperti apa, dan sudah terbukti bagaimana, apakah memang benar-benar terbukti tidak banjir lagi, gimana Pak? Terkait dengan penganggaran yang perlu dialokasikan untuk kegiatan ini, itu terus terang relatif lebih murah dibandingkan dampak dan efek yang dihasilkan. Karena apabila kejadian banjir terjadi di Kota Solo ini, perekonomian di Kota Surakarta yang sekarang sedang maju bergerak sangat cepat, sehingga mempengaruhi efek ke kesidenan lainnya. Solo Raya. Pusat Solo Raya. Pusat Solo Raya. Sehingga efeknya besar sekali, sehingga penanganan-penanganan yang dilakukan di sini sebenarnya bisa dibilang tidak besar, ya, tidak besar dibandingkan dengan dampak dan manfaatnya ke depan. Nah, kemudian untuk ke depannya memang masih ada PR-PR kami yang diperlukan ya, tadi disampaikan Pak Rudi tadi. Kalau dampak banjir yang 1 hari lebih itu, sekarang dampak genangan ya, karena memang masih beberapa terjadi genangan yang memang perlu kerjasama antara pemerintah kota dan Bengawan Solo, BBS Bengawan Solo. Ya. Boleh disebut Pak proyek-proyek yang penanggulangan banjir selain Bendung Tirtonadi ya Pak, kemudian Parapet Bengawan Solo, terus apa lagi Pak? Itu ada pintu air Dembangan. Ya, sekarang udah pintu air Dembangan ya sudah jadi. Ya. Yang mau dihubungkan itu ya Pak ya. Terus apa lagi Pak? Kemudian ada nanti ke depan di sini ada penanganan mulai masuk ke Permulung. Permulung kami belum bergerak, kemudian nanti yang di Kali Jenes
Tahun ini pun kami bergerak, Keruk ya Pak? Mau kami dikeruk? normalisasi. Normalisasi konteksnya banyak, bisa dikeruk atau bisa diperbaiki, di lining, ya, macam-macam. Kemudian kedepannya memang masih ada beberapa PR ya terkait dengan di Kali Anyar sana, ada daerah Golan ya, Gulon ya, pintu Gulon itu. ya. Itu ternyata Parapet. iya masih banyak, ada beberapa kali backwater, Ya. backwater ke arah hulunya. Itu sekarang kan katanya informasinya peta banjir Solo udah geser ya Pak, dari tepi Bengawan Solo ke kali-kali yang Jenes, Premulung yang di daerah Sebenarnya Lawean. nggak bergeser. Bengawan Solo ini kan punya ribuan anak sungai Bengawan itu, termasuk Kali Jenes, Kali Permulung itu. Karena Kali Permulung dan Kali Jenes ini kembali lagi manusia. Bantaran sungai itu sudah penuh. Dihuni oleh Akhirnya masyarakat. Sehingga jalan inspeksi aja sudah nggak ada. Nah, sehingga tidak akan bisa menangani banjir itu kalau tidak dilakukan relokasi. susah itu ya, Relokasi Pak, biar ya. tanggung jawab Ya. pemerintah kota. Susah Pak, ya Pak. Itu tantangan. Pak Rudi udah bekerja begitu keras, saya akui luar biasa. Saya lihat foto zaman dahulu kala itu, foto Tirtonadi zaman dulu kok jadi begini. Itu saya terus nulis dada juga, wah hebat. Sarang apa ya Pak itu dulu? Tempat jin buang. Oh, sekarang nggak ada Udah nggak ada Pak, BABS sudah bagus. Sudah nggak ada. Jadi di pinggir sungai itu nggak ada yang nongkrong, itu sudah nggak ada. Cuma sudah punya septic tank masing-masing karena sudah ada dilarang buang air Dan besar sudah sembarangan. Iya. dan sudah jadi taman warna-warni itu Pak. Iya. Lampion, Taman Iya. Lampion, sempat di Taman Lampion. Ya mudah-mudahan nanti Balai Besar setelah Tirsa Totau ini nanti yang di sana disamakan seperti itu. Amin. Ya Pak ya. Kapan Pak? Ditunggu nih. Baik. Terima kasih atas kesempatannya Pak Rudi, Pak Rido dan juga Pak Panji Ya. atas sudah hadir di obrolan refleksi banjir bandang Solo tahun 1966. Itu dia dari cerita betapa dahsyatnya banjir tahun 1966, kemudian banyak penanganan dan banyak kearifan lokal yang ada di situ, ada kerja bakti dan sebagainya. Kemudian ada banjir datang di tahun 2007 yang sudah lebih baik karena penanganan banjir sudah dilakukan pasca banjir 1966. Sahabat Indonesia, terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih sudah menyimak obrolan bersama kami. Sampai jumpa.